Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Habib Firman Khairi dengan NPM 114. Lalu saya Agung Laksana Bagaskara dengan NPM 119. Eee, Mungkin di sini kita akan menjelaskan, hasil kerja kami dari mata kuliah Distributed Database. Oke, pertama kita masuk ke CMD untuk, mengecek IP dari PC master, yaitu PC Habib. Ya, di situ tertera 114. Kemudian kita masuk ke config MySQL untuk mengedit file my ini pada Notepad. Dan terlihat, di layar, kita scroll ke bawah sampai menemukan server ID. Bukan, login dulu guys. Login sama dengan MySQL. Jadi si tanda pagarnya kita hapus untuk mengaktifkannya. Kemudian di bagian server ID kita tutup, kita tetepin kayak gitu. Selanjutnya kita save dan kita jalankan MySQL-nya. Terus kita stop lagi. Kita tunggu dulu. Habis itu kita stop lagi untuk mereset MariaDB-nya. Lalu kita jalankan lagi. Nah, sudah beres. Kita buka CMD untuk ngeping ke PC Agung. Udah kan? Lalu kita masuk ke directory dari MySQL dengan cdxampp mysql/bin. Kemudian kita masuk ke MariaDB dengan MySQL miniroot. Selanjutnya kita akan membuat user dengan grant replication /on bintang dengan nama user Agung. Oke, dengan nama usernya Agung, add petik identified by passwordnya adalah Agung juga. Nah, kenapa kita membuat usernya Agung? Karena kita modelnya nyilang ya. Jadi dari PC master itu PC Habib, kita membuat user Agung. Nah, dari PC Agung kita bahkan membuat user Habib. Selanjutnya kita flash privilege dan kita flash table with read log. Kemudian kita akan melihat show master statusnya. Nah, di situ ada kolom file dan position. Kemudian kita unlock table dan terakhir adalah flash logs. Lalu selanjutnya kita ke PC saya, PC Agung, buka command prompt lalu ping ke PC-nya Habib dengan IP-nya 114. Lalu setelah di ping kita ke config my ini lalu mengubah di notepad ini di bagian server ID sama dengan 1 kita tambahkan pagar, lalu di logbin MySQL bin kita hilangkan pagarnya, lalu setelahnya kita hilangkan pagarnya dan pagar bawahnya juga, lalu kita tambahkan dengan report underscore host sama dengan db1 lalu slash underscore skip underscore error underscore bukan underscore maaf sama dengan 1062. Nah, sudah diubah kan? Lalu kita save. Kita start MySQL-nya.
lalu tunggu. Setelah itu kita stop untuk merestart, lalu start lagi. Lalu kita masuk ke CMD lagi. Kita masuk ke directory MySQL-nya, SMPP-nya, lalu SQL min uroot. Setelah kita masuk, oh maaf ada kesalahan. Nah setelah kita masuk, lalu MySQL min uroot. Setelah masuk seperti ini, kita stop slave, lalu kita change master to master underscore host sama dengan petik dengan IP-nya Habib 114. Lalu master underscore user sama dengan petik Agung dengan user tadi yang sudah dibuat. Lalu master underscore passwordnya yang sudah dibuat tadi di PC-nya Habib. Lalu master underscore log file sama dengan petik MySQL min bin dot nolnya 5 kali terus 2, lalu master log post underscore post sama dengan 637 sesuai dengan position. Lalu kita start slave. Setelah itu langsung flash log, lalu show slave status garis miring G. Nah, sudah terlihat statusnya. Slave IO runningnya pun sudah yes, slave SQL runningnya pun sudah yes. Lalu kita buat sama seperti di PC Habib, grand replication, slave on bintang to Habib dengan ID Habib, lalu add petik identified by passwordnya Habib juga. Nah, sudah terbuat. Lalu kita flash privilege, lalu flash table with read log, lalu show master status. Nah, sudah ada file dan positionnya. Lalu unlock table, lalu flash logs. Oke, jika sudah, kita balik lagi ke PC Habib, yaitu PC masternya. Kemudian kita masuk ke CMD lagi. Kita stop slave dulu karena takut nabrak dari slave yang udah dibuat, itu slave si Agung. Kemudian kita change master to master master host dengan IP dari PC-nya si Agung, yaitu 119. Kemudian kita memasukkan master usernya itu dengan nama Habib, karena tadi yang dibuat di PC Agung itu usernya user Habib. Kemudian kita memasukkan master password dengan password yang sudah dibuat tadi juga namanya Habib. Kemudian kita memasukkan master log file yang tertera di PC Agung dengan MySQL strip bin titik 000 003.
Kemudian kita mengetikkan master log post atau position dari di PC Agung yaitu 680. Jika sudah, kita start slave. Kemudian kita flash logs, jangan lupa. Dan kita show slave status /g untuk menampilkan statusnya. Ya, di sini sudah terlihat status dari slave IO state-nya udah waiting for master, yang artinya kita udah bisa dan udah terhubung oleh PC-nya si Agung. Dan di sini juga terlihat IO running-nya juga sudah yes. Kemudian di sini kita akan uji coba sedikit. Kita lihat dulu ada database apa di dalam MariaDB-nya. Kemudian kita membuat satu database bernama Sembako. Oke, balik lagi kita ke PC Agung. Kita lihat show data sudah ada database sembako yang telah dibuat tadi di PC-nya Habib. Kita buka Heidi untuk membuat database sesuai dengan tema yang kita ambil. Selanjutnya kita buat session dan masuk ke session. Kita buat database baru dengan nama Moge atau motor gede. Oke. Kemudian oke. Kita klik database Moge-nya. Kemudian kita membuat tabel baru dengan nama motor. Oke, selanjutnya kita membuat ada beberapa field di dalam tabel motor. Yang pertama ada field ID. Kita di sini memberikan primary key dengan tipe data integer. Kemudian allow null-nya kita unchecklist ya, karena tidak boleh kosong. Kemudian ada nama motor dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada CC motor dengan tipe data varchar juga. Dan jangan lupa allow null-nya selalu kita unchecklist karena isi dari field-nya itu tidak boleh kosong ya nanti di bagian pengisian record. Dan yang terakhir ada field warna motor dengan tipe data varchar juga. Oke, di sini ada pengubahan nama CC motor. Dan yang terakhir unchecklist. Kemudian kita ubah jadi no default juga. Dan yang terakhir kita save. Dan sudah terbuat dari field-fieldnya. Kemudian kita membuat tabel baru dengan nama pelanggan. Dan kita isi ada beberapa field juga. Yang pertama ada ID pelanggan dengan tipe data integer. Kemudian kita unchecklist di bagian allow null as always, karena itu tidak boleh kosong. Oke, kemudian pada field kedua kita rename dengan nama pelanggan dan tipe datanya menjadi varchar. Oke, sudah terisi semua dari field bagian tabel pelanggan, kemudian kita save. Oh ya, di sini ada ketinggalan ya, kita lupa memberikan primary key pada field ID pelanggan dan panjang fieldnya berapa. Oke, ini terlalu panjang, jadi kita pendekin jadi 3 aja gitu. Oke, jika sudah tabel dan fieldnya terbuat semua, akhirnya kita akan mengisi bagian record. Di sini kita pertama mengisi bagian record di tabel motor. Record pertama ada ID 1 dengan nama motor Kawasaki Ninja ZX 4RR. Oke, kemudian kita isi di field CC motor dengan 400 karena Kawasaki Ninja ZX4RR itu 400 cc.
bagi yang belum tahu. Kemudian kita isi di warna motor, yakni warna hijau. Kemudian kita tambahkan record baru dengan ID 2 dengan nama motornya Kawasaki Ninja ZX-6R dengan cc motor 600. Kemudian ini ada penambahan sedikit di bagian record, kita tambahin cc juga. Dan di bagian warna motor masih sama dengan warna hijau karena Kawasaki identik dengan hijau. Dan yang terakhir di ID 3 kita tambahkan record dengan nama Kawasaki Ninja ZX-10R dengan total cc itu 1000 cc ya. Karena ini database-nya database Moge, jadi motor-motor gede semua yang ada. Kemudian masih dengan warna hijau. Dan yang terakhir kita kita bagusin view-nya biar kelihatan gitu. Nah, ini kan udah kelihatan. Oke. Dan yang kedua kita akan mengisi record di tabel pelanggan. Di ID pelanggan kita menambahkan ID pelanggannya itu 321 dengan nama pelanggan Gungs. Oke, yang kedua kita akan menambahkan record dengan ID pelanggan 322 dengan nama pelanggan Bips. Anjay. Oke, di sini udah semua ya. Udah terisi semua di bagian record filenya. Di bagian. Nah, balik lagi dengan saya Agung, lalu kita lihat datanya sudah terisi di motor, lalu di tabel pelanggan pun sudah terisi. Lalu kita lihat di motor, kita masukkan query create view. Lalu kita masukkan di query create view MTR, yaitu motor, as select kita lihat dulu nama underscore motor, lalu from motor, lalu kita jalankan. Sudah itu query kedua kita refresh terlebih dahulu. Sudah ada view motor, lalu kita masuk ke view MTR, select bintang from view MTR, kita run. Nah, sudah terlihat kan nama underscore motornya ada Kawasaki Ninja dan yang lainnya. Lalu kita ke log pelanggan, kita save. Nah, sudah ada log pelanggan. Lalu kita tuliskan create trigger INS underscore PLGN after insert on pelanggan for each row insert into log pelanggan view now 03 min 03. Lalu kita run, lalu kita lanjutkan query-nya. Query keempat, insert into pelanggan values lalu kita lihat terlebih dahulu ke pelanggan, kita lihat, lalu kita lanjutkan query keempatnya,
tanda kurung, petik 123, petik koma, petik 1 cup, petik S, salah, mohon maaf. Kita lanjutkan, values, tanda kurung, petik 123, petik koma ucup, petik tanda kurung, lalu kita run. Kita coba run. Lalu kita lihat terlebih dahulu. Kita ubah di query 2-nya, kita select bintang from log pelanggan untuk melihat dari log pelanggan tersebut sudah ada waktu dan flash sale-nya. Bisa terlihat. Lalu di query kelima kita buat delimiter, lalu kita refresh. Sudah ada lihat motor, lalu kita ke prosedur lihat motor. Setelah itu kita panggil, kita call lihat motor. Tanda kurung, petik 1, petik, kurung tutup, titik koma, lalu run. Sudah terlihat nama motornya. Lalu kita ketikkan seperti yang terlihat di layar, delimiter create prosedur yang telah dijelaskan tadi. Lalu kita run. Kita kembali ke Mogi, lalu kita refresh kembali. Sudah terlihat get pelanggan. Kita lihat di prosedur get pelanggan. Lalu kita run kembali di call get pelanggan. Kita memanggil di call get pelanggan. Sudah terlihat ada pelanggan. Lalu kita ke query lagi di jenis motor. Sudah ada delimiter create prosedur seperti yang terlihat itu. Jenis motor, type MTR varchar 50, begin, select nama motor, warna motor, as type N garis miringnya 2, delimiter titik koma. Seperti yang ada di layar, boleh diikuti saja. Lalu kita ke Moge, lalu kita refresh kembali. Kita lihat jenis motor, lalu ke prosedur jenis motor, ada begin select nama motor, lalu ke query lagi, query 2, kita call jenis motor tipe underscore MTR tanda kurung tutup titik koma. Lalu sudah terlihat ada nama motornya. Lalu kita kembali ke PC-nya Agung. Sudah terlihat di PC Agung. Kita refresh agar melihat perubahan yang setelah dibuat di PC-nya Habib. Di ID-nya sudah terlihat database yang telah kita buat.